cerita dikit lah ya. Materinya panjang, saya percepat aja. Ini sudah dipakai PDF Pak Riza, akan saya kendalikan. Jadi kita coba belajar dari Umar bin Khattab tentang kebijaksanaan, dan di situ mungkin ada kali ya tambahan terhadap situasi sosial ekonomi politik. Hukum pidana ya. Nabi melakukan hukum pidana potong tangan bagi pencuri. Ini Nabi. Baca ya. Terus kemudian Umar menangguhkan pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pencuri selama masa kelaparan. Bedakan ya antara Nabi sama Umar ya. Oke. Umar mengusulkan dan setujui Abu Bakar menjadikan lembaran Quran menjadi satu mushaf. Nabi tidak menjadikan lembaran Quran menjadi satu mushaf. Abu Bakar dan Umar serta para sahabat sepakat menjadikan lembaran Quran menjadi satu mushaf. Nabi dan Umar beda kan? Nabi dan Abu Bakar beda kan? Yang dilakukan Umar disebut beristihad. Yang dilakukan Umar itu namanya beristihad, menghasilkan produk namanya al-istihad. Ini itu contoh-contoh ya. Contoh yang lain misalnya kalender Hijriah. Nabi memakai kalender yang ada di Mekah, Umar memakai kalender Hijriah. Pembentukan dewan departemen administratif. Nabi tidak membentuk dewan, Umar membentuk dewan yang mendata penduduk, pembagian zakat, pengaturan keuangan negara dan lain-lain. Oke ya. Jadi al-istihad dan proses beristihad Umar dan para sahabat lain, peristiwa tadi dipelajari oleh ulama berikutnya. Yang dilakukan Umar tadi begitu. Ulama-ulama setelahnya ya tabi'in seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambal itu diamati itu perilaku itu, kemudian dirumuskan metodenya. Yang dilakukan Umar itu dimasukkan. Nah, kemudian diajarkan turun-temurun yang menggurungkan Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi apa yang dilakukan tadi dipelajari. Kok Umar berani berbeda dengan Nabi? Dipelajari metodenya. Tadi yang disebut ulama ijtihad. Dari segi bahasa artinya bersungguh-sungguh ya. Kalau dari istilah, ijtihad itu adalah produk dari atau hasil beristihad seorang mujtahid. Jadi pengertian ijtihad adalah berusaha menentukan ketetapan baru ya, yang benar, yang tidak ada atau tidak jelas ketetapannya baik dalam Quran maupun hadis. Jadi memang hal baru yang tidak ada ketetapannya di Quran dan hadis. Untuk apa? Untuk memberi peluang hidup, lahir dan batin umat Islam, khususnya di suatu tempat dan pada suatu zaman. Dan yang dilakukan Umar itu diamati oleh para ulama itu. Jadi menetapkan ketetapan baru yang tidak ada atau tidak jelas di Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ijtihad itu ketetapan baru tentang hal di luar, saya sebut asasara ya. Asasara itu Quran hadis mengenai apa? Keperluan hidup manusia, karena manusia kan berkembang, lahir dan batin di suatu tempat, suatu zaman. Oleh karena itu pada dasarnya bersifat tidak mengikat. Ijtihad itu tidak mengikat, artinya sesuai zaman, berkembang sesuai kondisi, tidak mengikat. Artinya Umar begitu, orang lain tidak harus begitu. Ya gitu ya. Umar menetapkan tadi potong tangan ditangguhkan. Mungkin khalifah yang lain mungkin berbeda. Nah, cara menangani pencurian tadi. Intinya tidak mengikat. Terus ini macam-macam ya. Lewatin aja karena intinya adalah ketetapan baru gitu aja, supaya
mustahid. Mustahid itu yang membuat istihad itu siapa? Yaitu orang Islam yang sedikitnya memenuhi persyaratan. Ini ada syaratnya ya. Cukup pengetahuannya tentang wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau tidak tahu Quran Hadis gimana dia istihad kan? Yang kedua, cukup pengetahuannya tentang keperluan hidup manusia Muslim, khususnya lahir dan batin di suatu tempat pada suatu bagian zaman. Karena kan berlaku universal ya. Jadi ulama memutuskannya ya sesuai tempatnya masing-masing dan zamannya masing-masing. Untuk apa? Nah, dia harus memenuhi persyaratan, tahu tentang kebutuhan lahir dan batin saat itu ya. Pengetahuannya tentang dasar istihad dia juga harus punya. Nanti ada dasar-dasarnya. Nah ini para mustahid dalam sejarah, tapi tidak meninggalkan tulisan. Makanya itu dia tidak menjadi pendiri mazhab, tapi pemikirannya banyak. Dia ada An-Nawawi, Asy-Syafi'i, banyak ini ulama-ulama ini. Dia guru-gurunya Imam Syafi'i juga, tapi karena dia nggak tulis, nggak membukukan jadi satu kitab, ya udah lewat aja. Dia guru yang berjaga kepada muridnya. Ini banyak nih. Atau Bari. Nah, yang meninggalkan kitab tertulis ini yang disebut dengan Imam Mujtahid. Ini para bintangnya. Pertama Abu Hanifah. Ini yang paling senior. Abad 7 ya, abad 8 Masehi ya. 80 Hijriah sampai 150 Hijriah. Ini umurnya 70 tahun itu. Nama lengkapnya itu. Kemudian madhab ini berkembang terutama di Mesir, Irak, saat ini ya, Turki, Albania, Afghanistan, India, Pakistan, Bangladesh, Turkestan, dan bagian ex-Uni Soviet. Kedua Malik, dia pentaksis madhab Maliki. Daerahnya yang menerima madhab ini adalah Maroko, Aljazair, Tunis, Tripoli, Mesir, Sudan, Palestina. Kemudian Syafi'i 150 sampai 24, dia pentaksis madhab Syafi'i. Nah ini ada di Mesir, Hijaz itu Arab Saudi, dia Yaman, Kurdi, Indonesia, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Sri Lanka, Filipina. Syafi'i. Malaysia masuk sini juga, ini nggak disebut ya Malaysia. Terus Ahmad bin Hanbal, ini daerah madhab ini sekarang terutama di Hijaz, Arab Saudi ini terutama. Yang sekarang ya. Nah ini tadi sudah dicantumkan antara imam-imam madhab dengan para pembuku hadis. Ternyata pembuku hadis kan jauh di bawahnya ya. Istihad. Tidak semua istihad itu sama, karena apa? Ya karena kemampuan istihadnya beda, daerah waktunya beda, kualitas keperluan hidupnya juga beda. Keperluan hidup di sini mungkin urgent, tapi di tempat lain di Sumatera mungkin nggak urgent, di Kalimantan mungkin nggak urgent, di Irian urgent, di Jawa nggak urgent. Jadi permasalahannya beda. Contoh ya, al-istihad itu bisa sama, bisa beda. Contoh yang sama ini, bayinah atau keterangan dituntut kepada orang yang mengajukan gugatan atau yang dakwah ya. Sedang sumpah dituntut kepada orang yang ingkar. Masuk akal ya? Orang yang menuntut menggugat harus mengajukan bukti kan? Masuk akal kan? Sedangkan yang dituntut kalau dia mengingkari, ya dia harus sumpah, untuk sumpah. Saya tidak melakukan itu. Nah ini hukum seperti ini kan tidak ada di Quran, hadis nggak ada. Quran bilang begini nggak ada tentang bayinah, tentang
orang yang mengajukan gugatan itu harus mengajukan itu nggak ada di Quran hadis. Nah, disepakati oleh mujtahid. Jadi empat tadi sepakat semua pendapatnya seperti ini. Nah, ini saya kutip dari Kitab Hukum Islam karangan Profesor T.M. Hasbi As-Siddiqi, bapaknya Jimli As-Siddiqi. Jadi ini disepakati oleh para mujtahid. Berarti ini semua mujtahid yang empat tadi sepakat, juga ulama-ulama yang lain. Ini saya lewati saja. Yang berbeda sekarang dalam masalah makanan ya, belalang boleh dimakan menurut Syafi'i. Belalang itu boleh dimakan menurut Syafi'i. Tapi menurut Malik, belalang yang mati sendiri atau bangkai tidak boleh dimakan. Jadi kalau mau makan belalang harus belalang hidup, kemudian dimatiin, baru boleh dimakan. Tapi kalau Syafi'i mati bangkai atau masih hidup dimatiin, boleh dimakan. Beda kan? Beda ya. Karena di Quran hadis kan gak jelas. Nah, pertimbangannya apa mereka tidak dia punya latar belakang pemikiran sendiri. Saya lewatin aja ini. Nah, ada juga yang bertolak belakang. Yang bertolak belakang itu. Malik mengatakan tidak sah menyembelih binatang yang pincang. Malik itu hidup di Madinah. Tidak sah menyembelih binatang yang pincang. Sedangkan Abu Hanifah yang hidup di Basrah, Irak sana, sah menyembelih binatang yang pincang. Kan beda banget. Satu mengatakan tidak sah, dan satu mengatakan sah. Kan bertolak belakang. Jadi ayat itu bisa sama, bisa beda. Beda itu satu ke utara, satu ke timur, itu kan beda. Tapi kalau ini benar-benar bertolak belakang, satu ke utara, satu ke selatan. Malik mengatakan tidak sah menyembelih binatang yang pincang, yang hidup di Madinah. Dan Hanafi yang hidup di Irak sah menyembelih binatang yang pincang. Mereka pasti punya alasan. Misalnya di Madinah itu banyak kambing sehat, ngapain kambing pincang dikorbankan? Mungkin di Irak paceklik atau apa, cari kambing yang utuh, yang seger, yang sehat, yang tidak pincang susah, makanya sah. Misalnya gitu, ini kondisional. Terus ini betul-betul dihukumi bercerai sama-sama suami istri yang sama-sama murtad. Suami istri sama-sama murtad dihukumi bercerai. Itu menurut Malik dan Hasan. Tapi Abu Hanifah tidak bercerai. Suami istri yang murtad itu dihukumi bercerai. Beda banget ya aturan. Bahkan satu orang saja bisa berbeda pendapatnya karena pindah tempat. Imam Syafi'i ketika tinggal di Irak itu dia mengatakan begini, dibenarkan menggunakan orang upahan untuk memelihara tanah beserta tanamannya dan biasanya segala macam pohon berbuah seperti kurma, anggur dan lain-lain. Itu waktu di Irak. Tapi kan Imam Syafi'i kan pindah ke Mesir dan wafat di Mesir. Dia mengatakan begini, dibenarkan musaqah atau menggunakan orang upahan hanya untuk kurma dan anggur saja, tidak semua buah. Ini satu orang saja bisa berbeda karena pindah tempat. Imam Syafi'i di Irak sama Imam Syafi'i di Mesir beda, berarti kondisi yang membuat ijtihad itu berbeda. Nah, ini macam ijtihad ya. Kita dengar banyak ijma, qiyas, istisan, maslahatul mursalah. Ini yang populer ya. Kita bahas satu persatu. Kalau ijma ini semua orang, semua ulama sepakat. Sudah mengatakan satu, yang lainnya setuju semua atau sama. Ini saya lewatin ya. Di buku ada itu ya. Ijma sahabat atau ijma ulama kufah. Kedua, metode kias. Nah, ketemu
kias artinya pengukuran atau pembatasan. Maksudnya pengukuran, pembatasan atau mengenai suatu hal yang tidak disebutkan dalam asas syara pada ketetapan mengenai suatu hal yang disebut asas syara. Jadi supaya gampang contohnya demikian. Di Quran, ya, misalnya ulama mengatakan tidak dibenarkan memaki orang tua. Apa dasar pemikirannya? Di Quran nggak ada itu apa namanya memaki orang tua. Yang ada di Quran itu hanya tidak diserahkan mengatakan uf. Nah, mengatakan uf atau cis itu dijadikan ukuran. Yang diukur apa? Yang diukur itu memaki. Jadi perkataan cis, uf ada tidak boleh, bus itu nggak boleh ke orang tua. Berarti juga memaki itu tidak disebarkan dengan pakai ukuran, jadi pakai timbangan. Saya nggak masuk akal. Berkata bus saja nggak boleh, apalagi maki, masuk akal kan? Jadi ini pakai logika. Nah, istiadat itu logika. Jadi agama itu tetap pakai logika ya. Walaupun Ali pernah berkata agama itu bukan logika ya. Mau kita wudhu pakai sepatu kok ya bukan keluar. Islam itu bukan agama logika, tapi kenyataannya seperti ini kan berlogika. Kalau nggak pakai logika gimana? Wajah memaki apalagi memukul. Jadi namanya kias itu mengukur. Mengukur ini ada asas syaratnya, Qurannya begini, hal lain diukurkan. Itu namanya kias. Di kias itu ada hukum-hukumnya itu. Ada yang menjadi ukuran, yang diukur, kemudian hukumnya, lalu sebabnya. Nah, jadi sebabnya gini ulama. Memaki orang tua bukan hanya sebanding saja buruknya dengan menyeruput, tapi justru lebih buruk. Jadi kalau semua masalah harus ada di Quran, Quran tebel banget nanti. Nggak boleh berkata dus, nggak boleh memaki, nggak boleh memukul. Tapi cukup Quran mengatakan tidak boleh dus, berarti memaki nggak boleh, memukul nggak boleh. Kalau Quran dijelaskan semua apa yang mafhum, ya tebal banget nanti nggak menarik dibaca nggak kata-kata. Tapi dengan 30 juz ya 60 ayat cukup singkat, nah kita memakai otak untuk mengembangkan. Jadi kalau aliran tekstual ya nggak bisa berpikir seperti itu. Nggak ada teksnya ya sudah berpikir di situ. Tapi kalau kita sudah belajar realin berarti oh itu makna mantuknya begitu, mabumnya apa ya? Nggak boleh berkata bus berarti maki juga nggak boleh sebulan. Itu cara berpikir itu namanya kias. Ulama sudah mempelajari itu. Nah, disebutkan metodenya itu Imam Syafi'i yang menyusun. Saya lihatin. Nah, yang ketiga istisan. Istisan itu artinya memandang baik sesuatu. Istisan. Jadi justru dia itu mengecualikan atau memindahkan hukum tentang suatu peristiwa dari hukum tentang peristiwa lain yang sejenis dan memberikan hukum yang lain karena ada alasan yang kuat untuk pengecualian. Jadi justru hukumnya itu ini, tapi dibuat malah tidak ini gitu. Aneh kan? Itulah hukumnya itu A, tapi oleh ulama tidak A. Kenapa kok tidak A? Punya alasan. Justru malah dikecualikan. Contoh ya, ini kalau kias, produk kias tidak dibenarkan menjual hasil panen bumi yang belum jadi. Istilahnya ijan, pernah tahu ijan? Padi umurnya 3 bulan, harus 1,5 bulan jual. Jadi kalau dari sisi kias, metode kias itu nggak bisa, karena ya harus ditunggu. Karena kias itu membandingkan, karena nanti ada kemungkinan nggak panen, gagal panen, siapa yang tanggung. Tapi kalau istisan melihat dengan metode yang lain ya, 1,5 bulan butuh duit, orang tuanya sakit atau anaknya mau sekolah butuh duit, ini dia dengan menjual umur 1,5 bulan dengan harga mungkin 50% dipandang baik. Betapa luasnya ya.
hukum Islam itu ya, tapi dengan secernak mutlak. Jadi dibenarkan menjual karena memang sangat menentukan keturunan itu. Jadi jangan buru-buru, wah ini kita ini sesat, ini tidak sesuai dengan teks ayat atau Al-Quran. Bukan horor, nggak boleh. Jadi bukan masalah horor, tapi masalah kebutuhan yang mendesak. Jadi dipandang lebih banyak. Saya contohkan begini. Bu Yunita kalau beli ke mana? Misalnya ke Alfa, belanja langsung ambil di keranjang banyak gitu ya. Satu persatu diakatin nggak, Pak? Atau Bu, harganya order 19.000 setuju? Setuju. Klik. Ya. Harganya kapas wajah 5.000 setuju? Kan nggak pernah begitu, langsung cercah. Dan ibu nggak komplain. Padahal kalau tata cara yang benar harusnya ada akad. Harganya sekian setuju. Tapi di situ ibu dipandang baik karena antrinya nanti panjang dan ibu merasa tidak didolimi dan masuk situ sudah sepakat dengan harga yang ada. Berarti nggak ada yang dirugikan. Itu istisah. Metode yang dipakai itu scan barcode. Karena itu dipandang baik walaupun tidak sesuai syariat. Ada harganya, jadi sebelum ngambil udah menyetujui. Ya itu kalau orang yang berpikir kan bisa. Kalau orang teks kan harus ada akad verbalnya. Verbal, lagi verbal ya. Iya. Kan kalau udah mahal kagak diambil juga kan ya. Kalau beli online nggak akan bisa tuh mereka. Iya, Iya kan? Iya, benar. makanya ada yang mengharapkan online. Iya. Ya karena tadi Tapi kan di online kita udah tahu, dia kita ambil karena kita udah tahu bahwa kita butuh. Memang maksudnya udah sepakat harga itu gitu loh, Pak. Harga tidak secara verbal gitu. Walaupun kadang-kadang begitu orangnya. Nah, kalau itu baru tuh jatuhnya dia yang Iya. ini sekarang baliknya bisa kan. Tapi kan merasa bikin dirugikan ribet, gitu kan. bikin ribet. Jadi dia itu apa sih jadinya dosa juga karena memisahkan orang kan gitu. Bohong. Dia sebenarnya hidup bagi dia itu dibikin ruwet aja. Kalau mau fair, dia naik haji juga nggak berangkat kok. Emang dia kan akad sama pilotnya, gue numpang ya? Nah, iya. Enggak, lihat pilotnya aja enggak. Terus bayarnya juga lama gitu kan. Iya, transfer kan. Belum bukan maksudnya lama juga nunggunya. Iya. Harusnya kan Itu kan hijau juga. Mau umrah 3 bulan lagi dia bayar sekarang kan hijau gitu. Iya, betul Pak. Kita hijau loh. Hijau nih. Jadi sebenarnya dalam kehidupan juga ini ya. Ya ini ulama aja berani kok mengambil keputusan ya. Artinya ulama yang benar-benar dipertanggungjawabkan. Orang kita yang susah kita nggak terbantu. Kalau nggak susah gitu. Tapi ada orang seperti itu, orang teks. Iya, orang tekstual gitu. Kalau zaman dulu mah, zaman aku baru 60 daftar. Ya iyalah jalan aja ke sana. Kalau ONH. Iya. Karena situasinya seperti ini. Naik haji juga hijau gitu. Iya, iya lama. Banyak, ya kan? Lama. Nah, memang di sini kita harus bicara. Istisan itu sering dipakai oleh orang liberal. Celah. Celah, betul. Pernah Menteri Agama Munawir Syazali, dia kan orang Solo, orang Surakarta. Budaya Solo itu ya, saya punya ibu saya itu bekerja, mungkin kayak Bu Hera kita bekerja. Kan rata-rata wanita mungkin di rumah kalian. Bapak saya itu bikin batik yang mau pasar lewer itu ibu dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Saya sering ikut waktu TK. Bapak itu mulai subuh membuat racian bahan untuk warna dan sebagainya, diserahkan ke pegawai, udah dia jalan produksi terus sampai sore jam 10 itu bawa. Nah bapak begitu udah diserahkan ke karyawannya ini, udah kalau yang senang politik main politik, kumpulan sama orang politik. Kalau yang senang adu jago,
yang seneng keris Jawa yang keris itu orang Klawian, orang Solo begitu. Nah oleh Klawir wanita kok berat ya kerjanya. Bahkan marketing itu kenalan itu saya itu orang Jogja, Surabaya, Semarang. Dia lebih luas wawasannya Pak daripada bapaknya, temannya gitu. Lalu si Munawir Razali waktu itu bilang, karena wanita Solo itu kerja keras, maka warisan untuk orang yang seperti ini itu 1:1, bukan 2:2. Wah, geger Pak. Dianggap menentang hukum Islam, jelas kan 2:1, wanita separuh. Nah contohnya itu, warisan itu kadang buat geger. Nah, tergantung ya nanti. Kalau nunggu orang itu tuh membawa bukti atau nggak usah bawa? Dua orang. Kalau tadi kan harus membawa surat ijma itu harus mengajukan bukti. Itu ijma, nggak ada yang Sekarang berbeda. kebalik. Karena sekarang boleh. Iya, justru yang dituduh harus membawa bukti. Yang menuduh bebas. Buktian terbalik itu, pembuktian terbalik sama. Misalnya yang nuduh orang desain ngaku. Nah. Kan kita nggak perlu bawa bukti. Yang itu harus bawa bukti. Makanya itu Gimana Pak? Karena orang pintu ngomong semua dibolak-balik. Iya kan? kalau yang nuduh harusnya bawa bukti. Kalau ini ijma ulama tadi, itu ijma nggak ada perbedaan. Yang menuduh, nah yang dituduh wajib sumpah. Kebalik sekarang. Pak, berarti nggak sumpah yang dituduh? Saya tidak mau masuk, harus sumpah. Nah, yang itu cuma bawa bukti. Ngapain ditangkepin? Nggak boleh ditangkapin. Tapi kalau di ini yang nggak bisa Pak. Ya? Kalau di apa namanya di pengadilan ya nggak bisa. Kamu menuduh dia apa buktinya kan? Tetap kalau di pengadilan masih pengadilan. Nggak dilayani kalau itu. Di pengadilan nggak ada bukti. Iya. Fitnah jadi. Tadi kan jelas ya, yang dituduh itu kan harus menyampaikan sumpah. Kalau bilang benar, kalau misalnya saya bawa nih, tuduh Pak Rizky, biasanya palsu. Ya memang saya wajib bawa. Tapi Pak Rizky bilang wajib juga bersumpah bahwa apa yang saya punya biasanya memang asli, karena buktinya ada. Sini nggak ngajuin, sini juga. Iya, nggak mau bukti, nggak mau sumpah, asli pekan. Bulat. Ya. Bulat aja di situ. Ya bukan masuk kategori istiad ya. Atau Kalau berarti istisna. kalau MUI selama ini beristihad. MUI. Iya. Iya, kan ada buku fatwanya segini. Iya, maksudnya Masalah ada hal kata, yang nggak di ini kan dia asuransi, ya. Istihad. Istiad yang paling sederhana mungkin ini kali ya, kayak misalnya menentukan besaran zakat fitrah kali ya. Dan itu bisa berubah-ubah itu. Soalnya kayak di Kabupaten Bogor berbeda dengan Sukabumi, itu sama-sama Jawa Barat. Kok beda sih? Beda. Soalnya kan harga dikiaskan, ada kias juga tuh. Dengan harga beras, misalnya, pendapatan, ekonomi. Maksudnya ukurannya yang beda apanya? Ukurannya kan Nilai kalau dinilai dengan uang. Oh, nilai dengan 2,5 itu. kan sebenarnya nggak boleh kalau Jakarta. Jumlahnya sama, nilainya berbeda. Iya kan bisa dikiaskan dengan uang. Kalau orang tekstual nggak boleh tuh. Nggak Tiga boleh. setengah. Orang tekstual, Oh, tekstual. kalau Tiga tekstual setengah boleh. kilo kan? Padahal sudah boleh. Oh 2,5 kilo 3,5 liter. Kan itu kan bisa Pakai duit bayarnya. kalau nah ini juga kan kalau tekstualnya kan koma lalu di suatu negara beras. Sekarang di kita orang juga terima beras, ntar akhirnya dijual lagi, rumit kan. Duit akhirnya. Akhirnya di Duit ulama lagi. dialihkan ke uang. Itu apa kias itu? Itu apa? Itu apa? kias kalau menurut saya. Kias. Istihad ya. Kias. Kias. Ya, istihad kan bagian kias kan bagian dari istihad. Iya kias. Berarti kias. Kalau dari beras dikali duit, itu Istisan, bisa Pak. istisan. Bisa. Malah kan lebih baik orang juga terima duit daripada beras. Iya. Mungkin ya. Dan itu bisa berbeda-beda. Nggak sama. Jadi istihadnya. Tapi kalau yang dari kurma ke beras itu kias bisa. Iya. Diukurkan kan. Ini makanan Kiasnya pokok. bisa. Setarakan. Makanan Kiasnya pokok. bisa. Ya itu kias. Iya. Makanan pokok Arab, makanan pokok Indonesia. Kias kan. Jadi, kalau ini kurma, ini beras. Kias.
Itu di sini belum nanti makanan pokok sagu. Nggak ada sih, ya. Itu nggak bisa. Paling gini kalau bunga bank itu besarannya kisaran kenaikan harga emas misalnya emas itu per tahun naiknya 5%. Berarti kalau bunga bank juga 5% itu sama juga dengan kenaikan harga emas. Kalau kita nabung emas itu kan harganya naik juga 5%. Jadi kalau kita nabung di bank yang sendiri sama aja kan. Kalau nggak ada untung Pak, nabung di bank nggak ada bunga. Ada 50, kalau di kita 50 nggak ada Pak. Jadi ada yang ada 3% ada. itu kan pilihan ya. Gua ada konven apa syariah? Jadi di bawah 50 nggak ada Nggak konven. ada bunga. malah. Kalau Jadi dulu hapus bunga boleh. Titipan aja Jadi bunga. iya, jadi kayak titipan. habis sama biaya admin tuh. Iya, malah habis. 50 ke bawah. Karena kecilnya bunga ya. Ya, Bunganya kecil, Kalau jadinya 3% nggak ada itu bunga potong sebenarnya. admin dan adminnya. berarti lebih aman di bawah bantal ya. 20 juta. Nanti dicuri. Dicuri. Anjur Pak, bunga. Aman duitnya, tapi belanjanya lebih banyak. Iya. Habis. Habis terus. Tapi nggak laku produk-produk maaf ya, produk-produk syariah itu di Indonesia nggak laku. Kalau syariah, saya kan waktu itu menjadi spin off-nya Bukopin Syariah. Sulit sekali mendapatkan funding di sana. Kemudian saya bikin produk konven yang bisa split bunga. Jadi kalau ada yang nggak mau bunga itu langsung masuk ke kotak riba kayak di Alfat kan ada. Nah itu langsung masuk ke rekening yayasan atau pondok pesantren bla bla bla. Kosong. Nggak pernah ada tuh. Nggak ada kotak kosong. Kotaknya kosong aja. Nggak ada kepada dia bisa ngeklik sendiri tuh. Nggak mau masukkan ke situ. Nggak mau. Dimakan juga. Iya namanya speed bin. Jadi Pak Rizky mau speed bin kemana ini? Ke yayasan Alfat, tinggal speed aja sendiri. Kosong. Ya kan? Iya, Itu- berarti memang mereka bunga sebenarnya. Terus hasil. kenapa saya bilang syariah sulit? Baru kita jelaskan, Bu, Pak, ini bagi hasilnya itu setara dengan bunga sekian. Baru dia mau. Karena memang secara perbankan itu dikonversi. Bunga 5% dikonversi ke bagi hasil sekian. Baru mau. Yaitu realita bisnis di kita. Mana ada sih bank syariah yang maju di kita? Nggak ada. Yang ada bangkrut semua. Makanya dijadiin satu menjadi bank syariah Indonesia. Itu kalau nggak ada syariah mandiri mungkin juga tutup semua karena bank syariah mandiri yang terkuat di situ kan. Semua dibagi. Kamu amalan bank syariah pertama kali di Indonesia. Sampai sekarang apa dia maju? Nah, enggak. Padahal itu bikinnya berdarah-darah itu kira-kira gitu. Pak Harto ngomong kafir bagi hasil orang-orang MUI berpikir kan bank kita riba gimana kita membuka bank syariah izin Pak Harto waktu itu tahun 90 kan bank. Mereka bilang Pak gimana kalau kita bikin bank sesuai dengan ide Pak Harto untuk bagi hasil seperti kelompok cabang. Oh ya bagus. Nah baru diperbolehkan bikin bank syariah pertama kali di Bank Muamalah. Tapi ya ternyata enggak berhasil. Iya. Nah, seperti di Aceh. Kalau Aceh kan sepakat perda dan masyarakatnya sepakat. Semua pakai PSI. Enggak, Syariah. syariah semua Pak, BCA Semua bank yang di syariah. sana syariah. BCA syariah semua. Yang tadinya konven langsung disulit menjadi Yang syariah. diambil. Kalau kan nggak ada yang operasi. Nggak ada. Nggak ada. Disisikan ke Mulai tahun 2020 belum lama. 2020 ya Bu ya. Nah itu satu sisi itu ya. Saya kemarin dapat juga pencerahan tentang abang itu seorang pengusaha, dia juga belajar syariah juga, dia bilang ini kalau kita pinjam dalam rangka untuk kebutuhan makan konsumtif gitu itu nggak boleh naik bunga. Tapi kalau kita pinjam dalam rangka untuk usaha, jadi posisinya sejajar. Saya punya duit, ini bank posisinya sejajar, artinya
Saya nggak pinjam juga nggak apa-apa sih. Kalau pinjam, saya lakukan. Ini memberikan bunga itu boleh, ada yang lain. Jadi kalau konsumtif pinjamin ke orang itu nggak boleh kita menaikkan. Tapi kalau bukan konsumtif tapi kerjasama itu boleh. Tapi konsumtif Pak, di perbankan itu adalah beli mobil, beli rumah, itu konsumtif. Kalau nggak nyicil, nggak punya rumah. Punya rumah. Itu aja sih sekarang gitu loh Pak. Jadi konsumsinya Salah udah, ya, salah ya. konsumsinya beda. Maksudnya kemarin kebutuhan pokok, ini kebutuhan Sekarang sekunder itu kali ya. kebutuhan kebutuhan pokok. Ya karena kan nggak mungkin Nggak mungkin perbankan beli membiayai orang orang per kehidupan, orang beli beras. kehidupan, Iya, kehidupan. nggak mungkin. Jadi berarti memang di Aturannya nggak bisa mengakomodir. Dan gitu loh. Ya. Ada lagi arti asuransi ya nggak? Pak BG, asuransi syariah sebenarnya juga switch off dari konven. Oke ya, lanjut ya. Di istisan. Itu makanya kita ngutang ke orang. Bayarnya udah 10 tahun yang lalu, bukan itu sekarang. Tapi nggak harganya sama gitu nih, rupiahnya sama. Kalau kita lihat dia ini hidupnya kayaknya makmur gitu. Masih mending Pak, masih mending. Lainnya. Masih mending kayak gitu. Dia kan lupa ingatan. Dua ingatan giliran lihat kita. Nah, ketika ditambahin bunga, ya Riba. Iya. Ya, itu kan ada hal harus kita tahu ya Pak, bahwa itu ada. Oke. Yang keempat ya, metode keempat maslahatul mursalah. Tadi isma, kias, istisan, maslahatul mursalah. Artinya menuju kepada kemaslahatan. Maksudnya apa? Penetapan hukum berdasarkan maslahat atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya dari syarat, baik ketentuan secara umum maupun ketentuan secara khusus. Ini ulama juga menggunakan metode ini. Misalnya tadi menghimpun Quran, Al-Quran tadi dibukukan, yaitu kenapa? Memandang itu ada manfaat, gitu. Jadi metode ini dikeluarkan setelah melihat perilaku sahabat, bukan ngarang-ngarang nggak ada dasar ya. Jadi perilaku sahabat dipelajari, oh ini namanya maslahatul mursalah. Nah, sifat al-istihad, al-istihad itu bersifat nisbi. Nisbi itu relatif, sebab ada kaitannya secara langsung dengan tempat dan waktu. Oke. Nah ini yang penting lagi. Sifat al-istihad itu adalah apa? Leluasa, tapi terkendali. Kan kita bebas tadi mikir tadi. Mau transaksinya pakai ini, pakai itu. Karena dibuka tadi. Mau ngicon, semuanya kan jadi terbuka lebar. Tapi tetap ada kendali, nggak lepas sama sekali. Gitu ya. Nah, itu namanya keleluasaan yang terkendali. Itu kalau kita rumuskan kendalinya apa? Nah, ini keleluasaan dulu. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Terus Al-Maidah, dalam firman janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Quran itu sedang diturunkan niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal itu. Allah maha pengampun lahi maha penyayang. Nyantun. Ini kira-kira maknanya gimana coba? Mantuk sama mafhum yang dipakai ilmunya. Mantuknya begitu, tersuratnya begitu. Mafhumnya apa? Mafhumnya itu mantuknya. Janganlah kamu menanyakan hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Jadi jangan kamu bertanya kalau dijawab oleh Nabi itu jadi susah kamu. Kecuali kalau orang lagi diturunkan kamu tanya, ya nggak apa-apa. Oh maksudnya gini, ya maksudnya begini, jawab. Makna mafhumnya apa? Ya kita lihat ya.
Allah memaafkan kamu. Nah, itu. Jadi udah ketemu. Seperti surat Al-Baqarah ini, jadi Ya. sapinya yang jangan Ya. Ya. sulit, yang warnanya kayak apa, akhirnya tambah sulit akhirnya ya. Ya, betul. Jadi kalau memang gampangnya gini, gampangnya ya kayak saya misalnya ngasih uang, Pak, tolong belikan minuman. Gitu. Jawabannya Bapak apa? Kalau Bapak langsung berangkat belikan Aku ada. atau fit, kan aku nggak nolak kan, tapi gitu Bapak merek apa, aku bilang fit, Bapak nggak mikir kan, di mana ada kayak gitu lah. Artinya apa? Quran itu sudah 30 juz, sudah selesai, 60 bulan, ya sudah pakai itu. Kalau kamu bertanya, misalnya Nabi waktu itu masih hidup, jawaban Nabi itu apa? Hadis kan? Hadis itu apa? Mengikat kan? Nah gitu. Hadisnya jadi nambah banyak. Kalau emang Nabi nggak menentukan, ya sudah, putusin sendiri aja. Cuma ada koridornya. Iya, maksudnya gitu. Yang penting minum, jangan beli kasih duit. Kalau beli minum, pulangnya Mbak Nasri. Nah, itu salah. Jadi gitu maksudnya kan itu memaafkan. Allah memaafkan artinya kalau kamu melahirkan putusan itu Allah sudah maafkan, tidak salah gitu. Nah ini namanya keleluasaan. Seperti Pak Diki bikin konveksi, ya mau warna merah, hijau, ya terserah aja kan. Kalau nanya ke Nabi, saya harus pakai warna apa? Hijau ya, udah hijau. Jawab. Jadi ini Qurannya masih gitu. Jadi kita sekarang harus mikirnya gitu ya kalau baca Quran. Mantuk mafhumnya apa? Ayatnya aneh gitu ya. Allah memaafkan. Jadi kalau kita beristihad itu sudah dimaafkan kan? Maksudnya gitu. Dan Allah memaafkan. Jadi kalau kita ngambil kesimpulan yang tidak ada di Quran dan itu masih dalam koridor, nanti koridornya saya jelaskan. Itu sudah dimaafkan. Oke ya. Terus ini lagi. Allah menjadikan segala yang ada di langit untuk dijadikan, ya, dia mau mengatakan, Allah menjadikan segala yang ada di bumi itu untuk kamu. Jadi emas mau kamu gali, batu bara kamu gali, gas mau kamu sedot, ya itu untuk kamu semua gitu. Itu jadi kita boleh mengeksplor itu. Ini dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin al-azab ketika di kanannya apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka dan barang siapa yang mendorong kepada Rasulnya sungguh dia telah sesat. Ini mantuknya, mafhumnya apa? Sekarang kita harus begitu kalau baca Quran. Mantuknya tidak patut bagi laki-laki mukmin dan juga bagi perempuan mukmin. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain. Berarti, lanjutkan. Berarti itu masih mantuk, mabunnya. Itu masih mantuknya. Berarti ada satu koridor yang memberikan kita kebebasan tapi tetap dalam koridor. Ya bahasa sesuai dengan ini. Kalau di logika matematika namanya negasi, coba dinegasikan. Kan kalau Allah sudah menetapkan, kita nggak boleh pilih yang lain. Kalau sudah menetapkan ini, kan kita nggak boleh pilih yang lain. Berarti kebalikannya. Kalau Allah belum menetapkan, berarti banyak pilihan. Gitu kan? Tapi tanpa koridor. Nah, nanti koridornya ada, tapi ini dibuka dulu kebebasannya. Nah, kalau karyanya dibuka dulu. Kan ayat 1 dengan ayat lain terkait. Nah, makanya
otomatis saya kasih pengantar itu supaya dipahami benar. Jangan sampai nanti pakai ayat ini tok kebablasan, nggak pakai tetap nanti. Jadi kalau Allah sudah menetapkan dan lain, babi haram ya udah. Tapi kalau Allah tidak menetapkan bentuk kacamata seperti ini nggak ada ketentuan. Saya boleh pakai warna merah, pakai frame begini, itu keleluasaan. Kalau Allah nggak Rasulnya nggak menetapkan baju ini boleh, baju itu boleh, baju itu boleh, baju itu. Begitu juga di hadis ya. Ya. Sebagai pengarang Al-Quran, hadisnya juga nggak menjelaskan spesifik, masih bisa Ya kayak istihad tadi dari Iya. hadis. kayak tadi itu Pak, makanan itu yang Ya, nggak boleh itu kan berarti di luar dari itu. Karena kan perintahnya kan zakat, ya kan? Contohkan di hadisnya zakatnya ukurannya berasa, tapi kan nggak spesifik juga. Iya, iya hanya zakat aja. Istihadnya beras, kan gitu ya. Iya, jadi makanya kemarin yang keempat itu harus dipahami ya. Manusia itu doif, agama Islam itu bersifat universal, agama Islam itu bersifat manusiawi, Al-Quran itu satu kesatuan, nggak boleh dipisah-pisah. Pas ini pokok banget, makanya saya sebut pokok-pokok agama Islam itu ini maksudnya. Jadi kalau memahami ayat ini, oh ini berarti kita dikasih kebebasan nih, tapi bukan berarti nggak ada koridor. Koridornya ini di ayat yang lain saya kasih. Oke ya, paham ya? Jadi ini kebebasannya dulu. Orang-orang yang mengetahui itu tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Artinya orang yang berpikir itu beda dengan orang yang tidak berpikir. Nah itu seburuk-buruk di sisi awal adalah orang yang peka, tuli, tidak mengerti apapun, nggak mau berpikir. Itu disebut orang-orang yang seperti binatang kan. Allah namanya kerasa kayak gitu. Jadi kita harus pakai otak. Allah akan menghina derajat orang yang beriman di antara kamu orang yang diberi pengetahuan. Jadi orang yang berberi pengetahuan yang pikir itu derajatnya tinggi di sisi Allah. Nah, ayat-ayat tadi mendorong ajaran Islam kepada umat untuk menggunakan akal untuk berpikir sebaik-baiknya. Itu namanya keleluasaan yang terkendali. Nah, kendalinya ini Pak Nur. Kendalinya istilah itu ini satu, asalkan tidak merusak intisari akidah. Kalau kita berpikir bebas tapi merusak inti akidah, nanti nggak boleh. An-Nisa 4:4. Ya dilarang syirik kan kita. Jadi ya kreasi kita apa saja lah. Tapi jangan sampai situ Tuhan punya anak, Tuhan bisa disamakan, disepadankan dengan yang lain. Batasan yang kedua, apa yang kedua? Tidak merusak diri sendiri manusia. Jangan kamu menyatukan dirimu sendiri ke dalam kebenaran. Walaupun kulbi aidikum bila tahluka. Jangan menjatuhkan diri dalam kebenaran. Jadi kita boleh bebas, tapi jangan kamu jadi rusak, jadi cacat, jadi sakit. Nah itu. Makan paku boleh nggak? Boleh kan, nggak ada larangan. Boleh lah. Boleh. Tapi aku kena larangan ini, kamu jadi sakit. Ini batasan yang kedua. Oh, makan hati juga. Makan hati boleh. Boleh. Sapi. Masuk ke dalam kita ya. Masuk kiri. Ya bisa jadi. Ya, nanti dievaluasi seberapa rusaknya. Terus batasan yang ketiga adalah menimbulkan fitnah. Boleh kamu ngomong apa saja, tapi jangan menimbulkan fitnah. Karena siksaannya berat ya. Misalnya ya, Pak ABG bikin sajadah kan konveksi nih, terus tulisannya Muhammadiyah jelek. Bikin fitnah. Cari mati. Sama dia. Ngapain tulis kayak gitu? Karena bukan begini cari mati. Kemauan dia nih. Gitu ya kan.
bisa interpretasinya macam-macam. Mama dia nih. Jadi jangan menimbulkan fitnah. Boleh koordinasi. Terus yang keempat di koridornya diancam dengan siksa neraka. Jangan sampai kita membuat kebebasan itu tapi dianggap neraka. Ya apalah bentuknya? Mengancam orang, membunuh orang, mengintimidasi, karena ada di sini kan dia zaman itu aku balikun. Batasan kelima, tidak merusak kerukunan dan keutuhan umat Islam. Janganlah kamu berbicara baik. Nah ini kayaknya jalan yang menghiraukan yang kelima ini. Ya, Karena banyak hal-hal yang diputuskan tapi tidak memperhatikan kerukunan dan keutuhan umat Islam, terutama di Indonesia. iya. Karena itu ya, itu sektoral, itu yang waras sudah Nah, iya, akhirnya gitu kan. Ego kelompok kan. Iya, Kalau pasti. di detailnya mungkin ego kelompok. kalau udah yang statutat itu Iya. orang buat itu aja udah masih banyak pengikut lagi. jadi janganlah kamu berbantah-bantahan. Yang keenam nih, yang keenam batasannya adalah tidak menimbulkan malapetaka atau bencana kekacauan kerusuhan. Kerusuhan khusus itu kan. Kita boleh menambah, ya, menyedot gas, tapi jangan sampai menimbulkan bencana malapetaka. Nah ini minimal 6 ini. Masih ada koridor yang lain ya, tapi minimal 6 ini. Silakan bebas berkreasi, tapi minimal 6 ini. Coba kita ulang lagi. Pertama apa? Tidak mengandung syirik. Dua, tidak merusak diri sendiri manusia. Tiga, tidak menimbulkan fitnah. Empat, tidak yang diancam siksa neraka. Lima, merusak kerukunan umat Islam. Enam, menimbulkan bencana malapetaka kekacauan kerusuhan. Misalnya ditambah lagi boleh tidak mengandung unsur penipuan. Yang 7 ya, boleh tambahin lagi. Udah. Kalau mau ditambah-tambah lagi. Tadi kenapa udah? Iya, maksudnya tidak termasuk ke sisa neraka. Ya, neraka. Luas banget ya, neraka itu ya. Nah, jadi keleluasaan yang terkendali, bukan bebas. Jadi istiadat itu seluruh bumi itu dipakai untuk manusia, silakan bebas. Tapi jangan menimbulkan malapetaka, jangan menimbulkan fitnah. Jangan untuk kelompok sendiri lah gitu. Isinya agak susah. Kelompok sendiri. Jangan untuk korupsi ya. Harus itu perkawinan ada korupsi kan. Alhamdulillah ada kubu menyerang. Mulai. Nah, kondisi saat ini seperti itu. Kita ini saya sederhanakan buat bahasa agama ini. Saya sederhanakan buat menjadi 12 jam ya. Kalau 12 ini kan lama. Jadi kita rumit istilah hadis mu'alaf apa itu yang mau ngaji dari mana? Kalau ibu kemarin saya nggak ikut PAI mau belajar Islam itu dari mana? Lihat hadis begini mau bacanya gimana? Yang mau dibaca apa dulu? Langsung Pak hapus dapat aja lah. Nggak jelas. Dari mana dulu? Nggak jelas kan? Kenapa milih Nasai kan nggak ada. Kalau sekarang tahu Bukhari ranking 1 saya ambil dulu Bukhari kan itu sudah punya ini pertimbangan. Nah seperti itu. Nah karena kita rumit, nah, makanya ya banyak ini lah. Ya istilah-istilah yang Banyak istilah keren-keren mungkin kita. Dan aku pernah tanya ya Ustaz, kenapa nggak mau menjelasin ini? Jawabannya apa? Pelajaran tinggi katanya.
Memang tinggi kan? Enggak ya? Biasa ditaruh di kehidupan ini, balik lagi. Kalau diperdebatkan akan jadi tinggi. Iya, tergantung Iya, siapa yang tergantung. membaca. Kalau disederhanakan juga nggak tinggi karena kita kan tahu definisi kawaris itu apa. Ya kan? Tapi kalau definisi kawarisnya itu didebat, itu akan jadi ilmu yang tingkat tinggi. Enggak, persoalannya yang paling mendasar itu nggak sama kemampuan atau pemahaman Iya. atau keilmuannya. Jadi kalau misalnya kita nanya sama Ustadz, ya memang mesti ada kategori guru sama murid. Nah, itu sertifikasi itu bener-bener Kalau sebenarnya. nggak begitu ya repot. Sertifikasi Sertifikasi itu bener. bener. Masa saya mau nanya sama Ustadz, terus kita ngedebat Ustadz ya nih. Ustadznya juga mungkin keder juga, nanti kalau nenangin kita dibantah lagi sama itu, banyak orang gitu. Kondisi saat ini itu kan begitu. Makanya mau di Begitu. sertifikasi. Ya kan? Jadi kalau yang mau masuk kondisi debat ya debat, jangan belajar gitu. Kalau saya lebih senangnya belajar, diskusi. Kalau debat ya pasti nggak akan beres. Mau setinggi apapun ilmunya ya nggak akan ketemu. Terus dipatahkan ya. Iya karena nggak ketemu kan Nggak bisa ketemu, jadi iya. beda. Beda. Beda guru, beda ilmu, beda kapasitas, beda pemahaman, beda rasa. Gitu. Jadi kalau berdebat ya, kalau misalnya begini ya. Tapi sekarang kalau mau pilpres apa ijma ulama itu kayaknya tidak dipakai untuk memenangkan salah satu paslon. Kira itu Ijma ulama. Padahal itu isma-ismaan kan? Bukan sepakat semua kan? Iya. Kalau ijma itu Ulama seluruh kelompok. sepakat, seluruh ulama sepakat. Kalau masih ada yang beda belum. Belum ya. Ya paling ijma ulama condet. Nah, lokal aja lokal. Iya lokal. Kayak sekarang penetapan puasa itu sepertinya dia dibikin apa ya, supaya rukun. Kayaknya kan kalau dari segi peneropongan ini kan pada tertutup semua tuh ya. Akhirnya tapi cuma diacain doang. Nah, udahlah kita sepakati sesuai dengan ini. Udah kayaknya untuk kerukunan nih. Yang sekarang Menteri Agamanya agak lebih apa ya? lebih dewasa. Akomodatif ya. Nah, gitu. Kan memang ya kelihatan kan ya, bukannya nggak kelihatan. Betul, kelihatan. Ya ada Maksudnya, kasar juga. maksud saya padahal kan maunya tadinya tuh semua daerah harus sudah lapor gitu. Akhirnya kan samain aja gitu. Tadi ada prinsipnya kan mengutamakan maslahat. Iya makanya Iya. saya gitu. Kalau yang dulu saya nggak tahu yang era-era yang baru-baru tapi yang kemarin ini kan memang dia punya pendapat yang juga mau Keras. ini kan. Kalau yang sekarang mungkin kemarin saya baca ya masalah bersama. Iya. Istihad kan salah satu Kan dia bilang nggak muncul nggak kelihatan ya sudah kita simpulkan. Tapi kalau di Aceh kelihatan, kalau di Aceh buka puasa, masa di Papua belum buka puasa? Iya. Logika juga sih. Kan ada jamnya Pak sebenarnya. Iya. Rakam itunya. Dia belum kelihatan di sana bisa belum kelihatan. Iya. Di sana kelihatan karena ujung sini. Maka bulan Pak, bukan matahari. Munculnya bulan kan entah. Kalau di Aceh sudah puasa, masa di Papua belum? Bisa jadi. Karena waktunya lebih awal. Kan duluan Papua. Kalau matahari ya, kalau bulan beda. Kan kita ngeliatnya bulan kan, bukan matahari Pak. Kalau sholat ukuran matahari, bulan. Kalau matahari. Matahari kalau sholat bukan matahari, makanya di Aceh sudah buka puasa, Masa di Papua kan belum? ukurannya kan maghrib. Masa di Papua belum maghrib kan gitu. Tapi kalau ini Penentuan bulan itu. Awal. Bulan. Kalau ini awal bulan, hitungannya bulan. Nah, Beda ya Pak ya. iya. Kalau sekarang sama, itu maslahatnya maslahat umum supaya Lailatul Qadarnya kita sama. Karena kalau beda, Ibu Hera nganut yang duluan, Lailatul Qadarnya bagi saya hari genap. Hari genap. Ya, begitu. Yang satu hari ganjil, hari ganjil genapnya tidak sama. Jadi yang genap nggak dapat Lailatul Qadar. Kan adanya di warung ganjil. Ya mudah-mudahan sih Menteri Agamanya kan yang sekarang ini tidak terlalu itu ya, tidak pernah ya mengitukan yang heboh. Kalau yang mereka kan ada aja bikin kontroversi. Tidak terlalu NU. Itu ya. Tidak terlalu. Ya, Adem.
Yang kemarin kan NU-nya lebih menonjol, makanya diserang, banyak diserang. Beragama sekarang NU kan? Dari dulu sampai Yang sekarang sekarang di agama itu NU ya. belum pernah ada yang dari Muhammadiyah. Nah, padahal apa pernah mempertimbangkan kemana panggung ya. Iya, maksudnya mah Kita kalau yang bagiannya ini pendidikan. NU juga Pak Emil. Menteri sekarang NU. NU ya sekarang NU. Tapi lebih liberal kan orangnya. Ya. NU moderat. Iya iya. Iya. NU moderat. Ya dilihat aja. dia Tapi di memang sisi- kalau saya sih lihatnya memang fungsi negara ya, fungsi MUI, fungsi negara lah. Secara keseluruhan memang harus begitu, harus ada di tengah-tengah. yang Enggak condong ekstrim. ke sini, ke kanan, ke kiri gitu saja. Pro Muhammadiyah, pro NU, nggak begitu maksudnya sebenarnya. Memang harus Pak Harto biar kalau kita kualifikasikan otoriter itu memang posisinya begitu gitu loh, mesti putus di tengah biar bareng sama maslahat kalau bahasa ini tadi Dan maslahat. NU itu mayoritas di Indonesia karena Muhammadiyah punya rumah sakit berapa itu bisa hitung kan? Misalnya Muhammadiyah punya rumah sakitnya sekian ribu, banyak kan? Terus punya universitas pendidikannya sekian ribu, Sekolah ribuan. ya kan? NU berapa? Ya sisanya punya NU. Sisanya Bisa aja deh. Lebih banyak NU. segitu kalaupun kita disamakan begini masih ada kelompok lain yang juga nggak ikut kan. Itu kan yang beda juga. Iya. Cuma yang itu. Tarekat-tarekat itu kan masih Tarekat itu mah nggak jelas itu. Ya, Jadi, menurut apa kita. jelas? Oh menurut kita ya. Menurut kita. Oh dia mazhabnya beda lagi. Istihadnya beda, jalannya beda. Nah karena mungkin kita lebih selama ini lebih tahunya yang dua mainstream ini kan. Walaupun sebenarnya kan ada Al-Irsyad, ada yang nggak kecil tapi juga nggak muncul. Di Padang ada, Makassar ada, di Wonosobo aja ada, di Wonosobo ada aboge gitu. Aboge itu puasanya beda sama kita. Kita masih puasa, dia udah lebaran. Dan itu penganutnya banyak di daerah situ ya. Nggak bisa dikikis. Padahal dia pakai apa gitu kan nggak tahu juga. Iya, ya. nggak tahu juga. Mau bulan enggak, matahari Bener. enggak, apa dong? Planet lain ya Di kayak Makassar Pluto kayak itu ini. apa gitu. Dia Pluto dia. Ya, kan diskusi. Nah makanya kalau kita bicara istihadiyah, ya MUI itu produk menurut saya istihadnya ulama-ulama dulu. Karena yang kan banyak nih paham-paham. Jadikan satu gitu, di satu rumah lah gitu, bukan benar kita musyawarah. Iya, ya memang Keluar satu tujuannya keputusan. itu, MUI itu kan tujuannya seperti itu. Itu menurut saya gitu. Ini juga soal-soal ini manhaj bid'ah khurafat. Karena kita terakhir-terakhir ini dibiarkan begitu saja, ya akhirnya perbedaan itu muncul. Emang udah berbeda kok. Tapi kalau dikembalikan lagi ke institusi yang tadi mengejarnya maslahat sama-sama, ini selesai, nggak perlu ada gesekan ya, walaupun tetap di bawahnya tuh kita punya Ada pandangan sih, masing-masing. kan kalau udah mengganggu itu baru kan didatengin. Tapi kalau selama masih di sekolah masih ke arah Ini kan situ iya. ya puasa bener, ya bener. Ya, ya, ini udah selesai. Ya emang udah Gitu ya, selesai. jadi kurang lebih begitu Eh, lah ya. udah ini udah Ya gitu ya. Jadi gini ya, pelatihan PA ini memberikan big picture ya. Belum detail banget ya, tapi sudah punya big picture-nya. Oh, Quran itu saya harus mulai dari mana? Hadis saya harus mulai dari mana? Nah, ini dia juga dia tahu pekan depan latihan ya, membacakan masalah, saya kasih kasus. berat ini. Kalau Puasa di- kasih kalau- kasus gimana? kalau di level masjid kemarin ada ribut-ribut antara nyalain AC sama ini udah kembali Iya, lagi kipas. ke DKN lah, udah DKN lah gimana ngaturnya gitu. Kipas nyala, AC nyala. Ada yang bilang gara-gara kipas nyala AC-nya nggak kerasa. Ada yang bilang AC-nya dingin, pakai kipas dah orang tua. Iya. Itu perbedaan badan. Jadi ini ya, targetnya kita menjadi munafik ya. Itu manusia. Nah, ini Targetnya ini ya. Kemarin mungkin kita masih ikut-ikutan nggak ngerti ya. Ini enggak. Sekarang udah paham kan. Nah, target PA itu di sini. Makmum artinya ikut tapi ngerti gitu. Kenapa aku kok memakai cara ini? Oh karena ini. Kenapa aku ingin ngerti? Kenapa aku baca Bukhari? Oh ngerti. Kenapa aku baca nah gitu. Ya, targetnya itu aja. Nanti kalau belajar bahasa Arab jadi ulama. Ya nanti kalau itu jadi ulama semua bagus. Ya. Ketuaan Pak Andi. Oke, terima kasih sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, minggu depan Sabtu atau Minggu? minggu ya nanti Ya,
nanti diputusin di grup aja. Di grup. Terus saya masih lihat dulu nih. Mudah-mudahan bisa minggu, tapi kalau baru ke seminggu Nah. ya ngalah. Kalau 1 minggu saya juga siap. Yang 1 siapa, Iya. yang minggu siapa saya. Iya, Sama Sabtu Kan saya pasti Nanti saya 2 kali ngisi juga. Oh, 2 kali ngisi enggak lah pas. Tapi emang ibu-ibu maunya minggu. Satu minggu boleh aja. Bu Era Sabtu sama Minggu. Jangan Sabtu Minggu Pak, nanti saya tidurnya kapan dong saya? Minggu. Satu atau Terserah aja nggak apa-apa. Tanur, Saya masih free, Sabtu boleh, Minggu boleh. Sabtu itu tanggal 22 itu ada acara di sini. Ya, ada sasar. Oh itu ya, mana Oh, tadi? saya kita liatin sama bukber. Tanggal 22 ya? Partai minggu. yang Udah, sama. 23. Kita sepakat minggu aja kan. Ya, 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 kalau gitu Ya Bang. nanti saya sesuaikan. tetap jam 9. ya, itu jam 9. Mudah-mudahan sehat semua ya. Biar bisa Iya, masak. saya liatin. Tapi memang enggak, kita kan sesuanya jam segini. Tapi kan tetap dia persiapan pasti kan banyak. Persiapan tamunya kan. banyak. siang udah datang. Iya. Iya. Ini kita ucapkan terima kasih ke Pak Riza yang di Jogja ini sudah jadi Ya Pak Riza, makasih. Ya, Terima kasih, Pak. Sampai ketemu lebaran di Jogja gue. Jadi, Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya mau coba habis lebaran tapi orang-orang harus balik, saya berangkat. Bapak jadi nggak pernah macet ya Pak? Males banget di sana juga orang apa ya? Kalau saya kebornya Pak, mau keliling. Oh iya. Ya, Pak duluan, Pak. Assalamualaikum. Makasih ya Pak. Terima kasih ya. Justru lupa transfer Yang apa? Universal masih ada sisa. Bubur. Yang sisa Saya duluan ya. Assalamualaikum. Kalau buat Pak Ari. Iya, aku pemalas itu. saya nanti ya. Kan Pak sekretaris RT ya? Siapa? Bendara ya? Oh, bendara Gue yang ya? kerja. Hah? Iya, gue yang kerja kalau bendara. Bukan dia, nama dia, tapi yang kerja gue. Iya. Sekretarisnya siapa? Sekretarisnya Pak itu siapa yang penyanyi itu? Oh, Eh, iya iya. Saya ini. lupa. Di sampingnya Pak Erdi Son ya? Iya, iya, iya. Iya. Nggak pernah Tinggal kelihatan setahun dulu lagi dia. kayaknya deh. Nggak pernah kelihatan tuh. Siapa Pak itu ya? Iya, masih muda tuh, anak Iya, muda. iya. Tapi banyak yang kerjain. Oh, ikut. Oh, ikut. Iya, Pak. Lupa Dini nih. Pamit ya, Pak. Oh. Assalamualaikum. Oh iya, Pak. Iya. Hari ini buka puasa juga di PM.